datang kembali. Oke, akhirnya muncul juga. Oke, teman-teman, kalian yang sudah nonton, yang lagi nonton hari ini, ya silakan banget nanti ikut berdiskusi ya supaya meramaikan diskusi. Oke, tidak apa-apa. Nah, boleh kenalan lagi sedikit supaya kita kenalan dari Bu Evi, Dimar, terus Novita. Silakan. Ya, halo, selamat malam guys. Ya, perkenalkan nama aku Evi. Saat ini pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda dan berdomisili di Solo. Ya, salam kenal dan senang kenal dengan semuanya. Mantap. Salam kenal. Oh ya, Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Dimar dan saya merupakan seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis yang ada di Semarang. Domisili Semarang dan saat ini semester 8 lebih tepatnya. Dan usia saya 22 tahun. Salam kenal semuanya. Tuhan berkati. Nice. Masih termute kayaknya Novita. Oh, Ya, halo. Udah? Udah, Kak? Masuk? sudah. Selamat malam, teman-teman. Sorry, saya yang paling merepotkan seperti eh Surabaya. Suaranya putus-putus sih. Putus-putus ya? Sekarang coba lagi. Nah, eh saya tinggal di salah satu kota besar di Indonesia, tetapi sinyalnya seperti dalam peradaban lama, ya. Entah mengapa. Ya, saya kemarin saya buat sekolah. Oke. Kalau ada headset, coba pakai headset karena kayaknya tidak tertolong audionya. BTW namanya Novita ya, stay di Surabaya, betul ya? Dan kesibukan mengajar, betul di sekolah? Betul. Oke. Nah, itu dia. Oke. Nah, itu ya, teman-teman. Dan aku Ray, aku yang jadi host, domisilinya di Kediri. Oke, aku mau jelaskan sedikit tentang Sabdayut. Siapa tahu teman-teman di rumah yang baru pertama kali join, baru tahu Sabdayut itu apa. Jadi Sabdayut adalah acara dari Yayasan Lembaga Sabda yang menggunakan platform Instagram tentunya, yang akan ngebahas topik-topik yang relate dengan anak muda ataupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda teman-teman. Enjoy, dan sekali lagi teman-teman di rumah, kalian kami ajak untuk berdiskusi. Jadi ketika kami ngobrol, ketika kami berdiskusi, silakan join di kolom komentar untuk kita dapat diskusikan bersama-sama. Oke, langsung saja kita berdoa ya teman-teman. Boleh Novita mau memimpin kita dalam doa? Jelas ya kayak gini ya? Masih Coba. putus-putus? Coba aja. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk malam ini kami sangat bersyukur memberikan kami kesempatan untuk menggunakan salah satu fasilitas sosial media yang Tuhan juga berikan untuk bersama-sama menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan dengan tema yang telah disediakan. Kiranya boleh menjadikan pedoman dalam kehidupan kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang sesungguhnya dan bukan cuma ngaku Tuhan. Tuhan keseharian kami boleh senantiasa kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati semua perangkat yang gunakan Tuhan, sinyal juga untuk teman-teman yang join lewat Instagram. Tuhan juga menolong. Berdoa, amin. Amin. Thank you. Nah teman-teman, seperti yang aku bilang di live pertama tadi ya, like mother like son gitu ya, dimana kita selalu punya kemiripan dengan orang tua kita. Karena jelas kita ada di dunia ini bukan karena kebetulan, bukan karena tiba-tiba muncul dari batu atau gimana, tapi karena orang tua kita, sumber kita itu jelas. Nah, mengawali obrolan kita malam hari ini nih, sebenarnya kalian, kamu teman-teman, anak siapa sih gitu ya? Nah, kalau mau sekalian share biodata juga boleh, silakan. Silakan. Ya, jadi aku Kak, perkenalkan tadi ya sudah Novita. Saya ini lahir di
dari orang tua saya itu tetanggaan. Suara saya jelas, Kak? Bisa, bisa. Lumayan. Jelas? Lumayan. Lanjut aja. Ya, orang tua saya kebetulan tuh tetanggaan gitu. Jadi saya tuh enak kalau kunjung ke nenek kakek itu nggak jauh-jauh gitu. Kalau orang lain kan biasanya ke negara satu ke negara lain, ke pulau lain gitu ya. Saya sekalian 1-2 pulau terlampaui gitu. Nah, juga orang tua saya kebetulan juga anak Tuhan dari dulu, sama-sama Kristen gitu ya, dan saya merasa ada privilege khusus yang Tuhan berikan terhadap diri saya, dimana orang tua saya ini bukan orang tua Kristen yang dalam artian apa ya, kayak mendidik anaknya dalam firman Tuhan yang banget gitu ya, dalam artian kayak ya udah kamu gereja aja gitu loh, kayak ya hanya sekedar itu. Tetapi dari kecil saya ada gerakan untuk terpanggil menjadi hamba Tuhan gitu ya. Saya juga nggak tahu, dan mama saya juga heran ini apa ya, kayak kok bisa gitu ya. Biasanya kan kalau pendeta ini kan berasal dari orang tuanya yang juga pendeta, atau kalau mau masuk sekolah teologi ini kan karena latar belakang orang tuanya ini kan rohaninya tinggi sekali gitu ya. Padahal orang tua saya enggak gitu ya. Dan saya merasa bahwa ini bagian dari kebaikan Tuhan gitu ya, memakai saya untuk menjadi anaknya sekaligus menjadi pelayan Tuhan juga gitu. Nah, menurut saya ini juga bagian dari kebaikan Tuhan juga, karena bukan karena saya dari keluarga pendeta, keluarga hamba Tuhan, dan orang tua saya juga B aja gitu ya dalam imannya, bukan orang yang spesial banget gitu ya, tapi Tuhan pakai saya gitu. Iya, iya, thank you Kak, Novi untuk sharingnya gitu ya. Jadi aku juga ngerasain ya, kita sama-sama ya anak biologis dari orang tua kita, tapi aku juga pernah sih bilang aku nih anak Allah, anak Tuhan itu, karena aku pikir otomatis dari lahir ya, sama seperti ketika lahir dari mamaku, aku bilang aku anak mama papa gitu ya. Nah, karena aku tahu aku lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, jadi aku bilang otomatis karena aku lahir di keluarga Kristen, aku adalah anak Tuhan. Apalagi dari kecil dibilang, kamu tuh Evi anak Tuhan Yesus ya, jadi anak baik, anak Tuhan Yesus ya. Gitu. Jadi saya dari kecil udah GRO, saya anak Tuhan Yesus gitu ya. Tapi semakin dewasa ya baru sadar kalau ternyata menjadi anak Allah tuh ya ada panduan-panduannya di dalam firman Tuhan, terutama membutuhkan hubungan pribadi dengan Dia, bukan hanya karena saya lahir di tengah keluarga Kristen itu nggak otomatis saya jadi anaknya Tuhan Yesus. Jadi waktu di Yohanes 1 ayat 12 itu baru disadarkan ya, hanya dengan menerima dan percaya kepada Yesus ya, aku bisa dikatakan sebagai anak Tuhan begitu. Oke, thank you ya Bu Evi dan juga Kak Novita. Ya, saya tertarik ya buat secara khusus, memang dari beberapa teman-teman ya sangat selinear ya. Jadi orang tuanya dari sama-sama Kristen. Tapi satu hal yang menarik teman-teman, bahwa ternyata saya secara khusus ya lahir dalam keluarga yang memang cukup complicated ya, complicated, di mana ayah yang memang notabene seorang muslim yang kuat, seorang yang beragama yang kuat, dan ibu juga punya pandangan yang berbeda, jadi complicated, sehingga saya itu sempat sempat bingung, saya itu sebenarnya anaknya siapa, anaknya orang tua atau anaknya siapa, karena memang banyaknya pandangan yang sangat luas, sehingga membuat saya sempat bingung. Sebenarnya saya tahu nih siapa. Mungkin itu yang menarik, yang membuat saya terus bertumbuh dan juga terus sekolah. Ya, iya. Menarik. Gimana Bu? Mungkin Kak Dimar bingung ya, daripada GR kayak saya. Iya. Kayak kita yang lahir dengan kondisi orang tua Kristen, aku juga Kristen gitu, kayaknya secara otomatis langsung mengaku gitu, wah aku anak Allah juga, selain dari orang tua, selain dari anak orang tua gitu ya, karena memang didikan Kristen seperti itu, apalagi kalau dari kecil
ikut sekolah minggu seperti yang Mbak Evi bilang. Aku pun juga merasa seperti itu. Oh, karena aku Kristen lah, aku selain anak orang tua aku ya aku anak Allah, anak Yesus gitu. Karena aku sudah Kristen. Menurutku sih itu juga. Oke. Nah, thank you teman-teman udah sharing ya. Ternyata selain kita anak biologis dari orang tua kita tadi secara tersirat juga menyebutkan bahwa kita ini juga anak Tuhan, gitu ya. Dan kita diangkat jadi anak Tuhan ini bukan semata-mata karena kita pinter, kita oke, spiritualnya kita perfect dalam melakukan perintahnya, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang menjadikan kita anak-anak Tuhan, gitu ya. Tapi pada kenyataannya kita ini cuma biasanya ya kita ini cuma ngaku-ngaku kita anak Tuhan, tapi dalam keseharian kita belum sepenuhnya menjadi mencerminkan kasih Tuhan, gitu ya. Mungkin apakah teman-teman juga pernah nemuin orang-orang yang ngakunya aku Kristen, aku anak Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari song kayak gitu. Gimana? Silahkan. Kalau aku ya, aku nggak akan ngeliat orang lain sih, karena aku juga kayak gitu ya. Dulu ketika belum tahu bahwa ketika menjadi anak Allah itu ada transformasi atau perubahan hidup ya. Ya kemana-mana ngaku anak Tuhan, tapi kelakuannya juga masih ya kelakuan anak-anak gitulah ya, yang tidak membawa identitas Kristus itu dengan betul ya di tengah-tengah temannya. Jadi kalau bolos, ada teman bolos ya ikutan bolos, bahkan pernah jadi pencetus untuk bolos di sekolah gitu ya. Pernah jadi pencetus untuk ngisengin guru di dalam kelas gitu ya. Jadi sangat-sangat bertentangan dengan statusku kalau waktu itu aku ngaku anak Allah, padahal itu di sekolah yang mayoritas tuh orang-orang yang ini ya belum kenal Tuhan gitu ya. Jadi malah hidupku terseret gitu ya dengan keisengan mereka ya. Ya anak-anak remaja pada umumnya ya, tapi aku rasa kalau aku ingat-ingat sekarang tuh malu-malu ini. Ngaku-ngaku anak Allah, ngaku-ngaku anak Tuhan, tapi tidak membawa atau tidak menegakkan identitas itu di tengah-tengah mereka. Tapi ya memang banyak sih yang kayak gitu ya, karena di Matius 7 ayat 21 juga dibilang jelas banget ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bukan setiap orang yang memanggil Yesus, memanggil Bapa, memanggil aku anak, ya berkata aku anak Tuhan, itulah yang betul-betul anak Tuhan gitu. Betul. Ya, aku ya teman-teman sepakat sih dengan hal itu, bahwa seperti yang aku bilang tadi ya, bahwa banyak sekali orang yang ngaku, apalagi kalau ini diperhadapkan ke kita, kayaknya lebih baik kita bercermin. Kayaknya kita juga sering mengaku pada prosesnya gitu, pada awal-awal kehidupan kita. Kita dengan mudah mengatakan aku anak Allah, tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan seperti itu. Bahkan temanku aku pernah jumpai juga, teman tongkrongan gitu ya. Dia Kristen, dia mengaku anak Allah, jangankan hidupnya atau tingkah lakunya mencerminkan anak Allah, ke gereja aja nggak pernah gitu ya teman-teman. Jadi itu satu contoh sederhana bahwa masih banyak kok yang mengatakan aku Kristen, tapi ya ibadah aja nggak pernah gitu ya. Kalau ibadah nggak pernah, apalagi berdoa di rumah, kayaknya perlu dilakukan gitu sih. Oke, ya, saya mau berkata ya bahwa ternyata saya memiliki pendapat yang menarik sih teman-teman, bahwa ternyata kita yang menjadi dalam bagian anak-anaknya Allah, ternyata dalam kehidupan masyarakat pun kita akan dilihat bahwa ternyata kita ini sebenarnya anaknya siapa, apa yang kita cerminkan. Saya tertarik ya apa yang dikatakan oleh Bu Evi dan juga dan admin host, bahwa ternyata saya bercermin pada diri saya sendiri, bahwa ketika saya berkehidupan di dalam sosial, dalam bermasyarakat, memang condong utamanya itu yang dilihat dari perilakunya, dari apa yang ia lakukan, apakah dia cuma ngaku-ngakunya Kristen. Itu banyak sekali yang mungkin bisa saya alami. Dan saya bercermin dalam diri saya sih sejujurnya, bahwa saya salah satu mungkin pelaku yang mungkin mengaku-ngaku anaknya Allah, tapi perilakunya amburadul. Itu sih yang menjadi suatu yang menarik. Jadi dalam kehidupan masyarakat pun itu juga menjadi suatu hal yang penting ketika kita melihat apakah kita ini benar-benar ngaku anak Allah atau bagaimana. Itu sih yang menarik. Oke. Saya inget ya sesuatu. Dulu tuh punya kakak kelas gitu ya.
waktu SMA gitu. Dia tuh seneng banget pakai aksesoris salib. Ya saya juga pakai. Terus dia kayak seneng gitu ya menggunakan simbol-simbol kekristenan ya salib. Terus dia nyatakan, aku Kristen rek gitu. Eh, apa namanya ketika diminta tuh ada doa retreat gitu ya apa maksudnya waktu retreat gitu ada doa gak bisa doa loh beneran sangat terbata-bata jadi ya perlu dipertanyakan bagaimana relasinya dengan Tuhan gitu ya dan memang pada akhirnya sekarang dia telah meninggalkan Tuhan gitu jadi kayak dari dulu memang terlihat ternyata seperti itu ya sebatas itu relasinya dengan Tuhan gitu bahkan sekarang yang lebih ngeri itu kita bisa ngelihat kayak ya mungkin kita sendiri juga ya sering posting apa namanya hal-hal rohani biasanya di Instagram entah bio ayat Alkitab lah story roti perjamuan kudus kah ya sering kita ya kayak gitu-gitu atau share ayat-ayat lah gitu tapi kita sendiri masih belum apa ya relasinya dengan Tuhan masih belum sedalam itu gitu ya ini menarik sih buat kita semua gitu ya bahwa ternyata dari perilaku kita juga kan Tuhan dipermuliakan gitu kita bilang anak Tuhan tapi kalau kehidupan kita belum sepenuhnya mencerminkan ya kita akan apa ya orang lihat oh gini tau orang Kristen gitu loh gitu. Ya, aku jadi teringat temanku gitu. Temanku sore itu ibadah di gereja. Dia story perjamuan roti perjamuan itu dengan ayatnya. Tapi setelah ibadah dia lanjut story ke klub gitu. Agak unik sih. Agak lain. Siapa tahu mau penginjilan kali. Semoga sih gitu ya. Ya, dari situ aku jadi menyadari bahwa sebenarnya anak Allah ini bukan cuman pengakuan, tapi ada ciri-ciri khasnya tertentu gitu. Terlebih dari tingkah laku tadi dan Firman Tuhan juga jelas ya. Tadi yang sempat disinggung oleh Mbak Evi. Ya, bukan orang yang berseru-seru juga gitu, tapi yang melakukan kehendak Bapa, itulah ciri-cirinya gitu. Semakin kita sering melakukan kehendak Bapa, ya berarti kita adalah anak Allah gitu kan. Itu sih. Iya, Kak Dimar aja. Oke, ya saya menarik ya bahwa memang saya menjumpai banyak sekali orang-orang yang ternyata secara realita dan juga secara apa yang dilihat di dunia maya itu sangat berbanding terbalik ya. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Kak Novita tadi ya, bahwa banyak sekali memang di luar sana terutama anak-anak muda pada umumnya memang secara kita melihat dari dunia maya memang banyak sekali memosting tentang rohani dan sebagainya. Saya secara khusus itu bisa memberikan sebuah statement bahwa ternyata beberapa orang yang melakukan seperti itu tuh memang rata-rata pada umumnya itu mencari validasi. Memang anak muda memang condong sekali yang namanya validasi itu sendiri. Itu yang menjadi suatu PR sih buat saya secara khusus buat anak muda biar lebih protektif dalam untuk itu menarik buat saya. Iya. Nah, makanya validasinya harus sesuai dengan Alkitab ya, Kak Dimar ya. Jadi untuk tahu ciri-cirinya, bagaimana kita tahu orang itu bukan cuma ngaku-ngaku aja dia anak Allah ya. Di Firman Tuhan sebenarnya banyak banget panduannya ya, seperti mereka pasti nampak ya hidup yang berubah, ada transformasi kehidupan gitu ya. Kalau dulu seperti A, sekarang seperti B gitu ya, semakin serupa dengan apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan. Lalu juga seringkali itu ketika kita tahu atau ciri-ciri orang sudah menjadi anak Allah tuh ada kayak chemistry secara rohani gitu ya. Kita tahu ini beneran anak Allah atau bukan tuh dari misalnya cara dia berbicara, cara dia bersaksi, cara dia menceritakan tentang Tuhan gitu ya. Kita tuh bisa dengan yakin dan mantep bilang dia ini anak Allah. Kadang-kadang kita kalau ketemu orang ya, wah ini pasti orang Kristen nih. Padahal kita mungkin belum kenal dia, kita nggak ngerti dia gitu ya. Tapi dari cara dia ngomong, cara dia bersaksi, pembawaan dirinya ya, seringkali kita nebak-nebak sih. Ya mungkin secara chemistry ada ini pasti orang Kristen nih, anak Tuhan nih dia nih gitu. Sering nggak kayak gitu? Ketemu orang di jalan kita bilang dia anak Tuhan nih dari cara dia ngomong.
Ya sedikit intermezzo, kalau mamaku bukan dari perkataan, ya dari perkataan juga. Maksudnya dari ucapan orang lain, tapi mamaku sering menilai dari namanya gitu. Oh, namanya Kristen. Enggak, tapi itu bercanda. Kayak kadang nggak ngerti nama kan gitu. Kita dengar jadi sekilas gitu. Oh, ini anak Tuhan nih. Ya, ini ada satu ciri khas yang disampaikan Pak De Rohman ya. Anak Allah sudah nuruti bapaknya kita. Jadi itu betul sekali ciri khas anak-anak Allah ya, bukan hanya di pengakuan tapi nurut apa yang dikatakan gitu ya. Yang dikatakan bapak kita ya firman Tuhan gitu kan. Dan Kak Rebecca Jennifer juga menyampaikan kan, hubungan dengan Allah Bapa. Itulah yang menjadi ciri khas, ada relasi antara anak dan bapak. Seperti yang Kak Novi juga sudah bilang tadi, kakak kelasnya yang berdoa nggak bisa, berarti kan nggak ada relasi, nggak ada hubungan gitu. Di sisi lain aku juga menyoroti akibatnya gitu. Banyak orang yang ngaku-ngaku tapi nggak memikirkan akibatnya, padahal akibatnya tuh justru mengerikan sekali loh menurutku ya. Ketika Matius 7 tadi ya menyampaikan banyak orang yang berseru-seru, tapi Yesus sendiri mengatakan, pada saat itu aku tidak pernah mengenal kamu atau mengenal engkau, dan justru diusir, enyahlah daripadaku. Jadi sebenarnya orang-orang yang ngaku-ngaku anak Kristen tapi tidak menunjukkan dari perilaku, ucapan dan segala macam ya justru akan diusir loh gitu. Masa nggak takut gitu? Aku sih takut ya. Jadi ya jadi reminder lah bagi diriku sendiri bahwa harusnya ini bukan hanya pengakuan saja, tetapi tindakan nyata itu juga sih. Gimana menurut kalian? Kok diam semua nih? Terpaku? Apa takut nih? Kesadaran takut diusir nih sama Bapak nih? Iya. Ini kita ini ya. Oke, ya. Aku tadi tertarik juga sih ketika kita tahu ciri-cirinya tadi seperti yang dikatakan oleh Ray ya, dan juga kita ngaku-ngaku tapi ternyata enggak gitu ya. Tapi bahaya juga loh kalau kita ngaku-ngaku terus tapi kita nggak sadar kita bukan anak Allah gitu ya. Wah, hidup kita benar-benar bisa tersesat gitu, karena sampai kita mungkin di penghujung hidup kita menyadari ternyata kita bukan anak Allah, padahal kita udah ngaku-ngaku terus, ya itu akan berakibat fatal sekali bagi kehidupan kita. Gitu sih. Jadi teman-teman, malam ini ada yang merasa masih ngaku-ngaku anak Allah atau sudah betul-betul menjadi anak Allah? Nah, ya refleksi. Kita tanya pada diri kita sendiri. Lihat Alkitab bilang apa tentang itu. Ya, menarik juga ya ketika kita memikirkan dampaknya gitu ya, kita menjadi sadar seperti ajakan Bu Evi tadi untuk berefleksi sehingga kita bisa tahu, oh ini dampaknya kalau ngaku-ngaku, sedangkan juga bisa jadi sebaliknya gitu kan. Oh ini yang kita dapatkan kalau kita sungguh-sungguh menjadi anak Allah. Jadi memang ada dua sisi yang menarik gitu kan, yang bisa kita soroti ketika kita ngaku-ngaku jadi anak Allah, tapi juga ketika kita benar-benar menjadi anak Allah itu sendiri, dan ada banyak hal yang bisa kita dapatkan gitu di dalamnya. Gimana? Saya tertarik ya, bahwa saya itu teringat di sebuah kisah yang menarik ya teman-teman, di kisah para rasul tentang peristiwa anak-anak Skewa yang tentang mengaku bahwa mengusir setan itu ternyata apa yang dialami itu sebenarnya tidak prospek kepada hubungannya, tapi hanya mengaku secara lisan. Itu sangat menarik ya kalau dari peristiwa itu, bahwa ternyata yang dibutuhkan oleh Tuhan itu tidak hanya melalui lisan, tetapi bagaimana hubungan kita, lalu juga bagaimana tentang perilaku atau relationship kepada Tuhan itu menjadi suatu hal yang prioritas ketika kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Itu sangat menarik sekali sih buat saya secara khusus. Amin. Amin. Ya, ini ada satu komentar dari Kak Rebecca, cuman ini sepertinya salah persepsi ya. Yang dimaksud yang sedang kita diskusikan ini anak Allah itu dari kita manusia, bukan Allah anak. Kalau Allah anak memang Yesus Kristus, dan dengan Allah Bapa memang memiliki kesatuan gitu. Tapi dari sisi kita sebagai anak Allah gitu ya, itu yang sedang kita diskusikan supaya lebih terfokus ya. Oke. Nah,
Kalau berbicara tentang tadi ya benefit yang kita dapatkan, tentu banyak hal yang bisa kita dapatkan kan melalui status kita menjadi anak-anak Allah gitu. Toh sempat disinggung juga bahwa kita tuh menjadi anak Allah bukan berdasarkan pengakuan kita, tetapi berdasarkan Allah sendiri. Kalau menurutku sih banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika kita benar-benar menjadi anak Allah, yaitu ya jelas identitas kita sebagai orang berdosa itu digantikan menjadi identitas baru, yaitu identitas orang benar atau identitas anak Allah itu sendiri. Paulus sendiri kan pernah menyinggung ya di dalam surat Korintus bahwa kita jika di dalam Kristus itu kita adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang, gitu kan? Itu yang sering kita dengar. Nah, itu menjadi fakta bahwa ketika kita menjadi anak Allah, status kita diubahkan, gitu. Bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran, yaitu hamba Yesus sendiri. Itu sih menurutku. Gimana menurut kalian? Adakah hal-hal yang menarik kita dapatkan ketika kita benar-benar menjadi anak Allah? Ya, dari aku, Kak. Silakan. Ya, ya selain banyak benefit yang disampaikan tadi ya, menurutku juga sebagai POV anak kita juga harus nurut ya sama orang tua. Dalam artian bahwa ya, orang tua kita di dunia aja kalau kamu gak nurut-nurut tak coret dari kakak misalnya kayak gitu ya. Apalagi kalau kita sendiri punya orang tua di dunia, kita harus nurut gitu ya, kita harus taat apa yang mereka sampaikan gitu ya. Kita juga sebagai anak Tuhan tentu juga harus taat ya kepada bapak kita, pada orang tua kita gitu ya. Kita juga harus menjadi anak-anak yang senantiasa dengar-dengaran, kalau anak sekolah minggu dibilang gitu. Nah, selain itu juga pastinya sebagai orang tua dia tidak akan pernah meninggalkan kita ya. Namanya fase anak itu kan fase merangkak, jalan, lari dan sebagainya. Dan di fase-fase itu Tuhan itu senantiasa akan bersama dengan kita. Jadi nggak akan pernah ditinggalkan nakalnya kita sebagai anak. Itu menurutku sebagai privilege khusus gitu ya, sebagai anak Tuhan gitu. Iya. Silakan. Aku ya. Iya, tadi kalau Kak Novi bilang kalau ada anak nakal ya apa sampai orang tua bakalan bilang gitu ya, tak coret kamu ya dari kakak gitu ya biasanya. Dulu kayaknya saya pernah dapat ancaman itu deh. Masih kecil. Makanya tadi saya ketawa gitu ya. Ya tapi bersyukur sih ya. Kalau kita jadi anak Allah nggak bakalan deh dapat ancaman itu. Ya sekali kita sudah ditetapkan statusnya menjadi seorang anak Allah ya selama-lamanya kita akan menjadi anak Allah gitu ya, dan status itu tidak akan berubah kecuali kalau tadi kita ngaku-ngaku ya emang pada dasarnya kita nggak pernah jadi anak Allah ya, tapi ketika kita sudah betul-betul punya status sebagai anak Allah ya, dia akan memelihara iman kita itu seperti dalam janji firman Tuhan ya, memelihara iman kita, memberikan keteguhan, menolong ya, memberikan kekuatan, membimbing kita ya, bahkan ketika mungkin kita nggak dengar-dengaran ya, dia dengan penuh kasih akan menghajar kita supaya kita bisa kembali lagi menjadi anak yang taat, anak yang benar sesuai dengan apa yang dia mau gitu ya. Ataupun kalau misalnya kita jadi anak baik, dia juga akan memberikan damai sejahtera di hati kita gitu ya. Jadi salah satu berkat banget yang saya dapatkan ketika menjadi seorang anak Allah itu ya, saya bisa menjalani hidup ini dengan kepastian gitu ya. Nggak takut akan kehilangan, nggak takut kalau Tuhan itu akan membuang saya karena kelakuan saya yang kadang-kadang suka labil gitu ya, ababil gitu ya. Suka tergantung situasi dan kondisi, tetapi kasih Tuhan sebagai Bapa saya ya tidak tergantung kepada situasi dan kondisi, tapi tetapi hanya kepada kesetiaan dan kepastian janjinya gitu. Oke, ya menarik ya Bu Evi dan juga Kak Novita bahwa ternyata ketika kita menjadi anak-anak Allah, ternyata banyak sekali hal yang kita bisa terima. Tapi saya tertarik dalam suatu hal yang paling penting, yaitu ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita itu akan masuk dalam yang namanya hubungan dengan Allah, masuk dalam keluarganya Allah. Jadi level kita itu bukan lagi menjadi seorang follower saja, seorang pengikut saja, tetapi kita masuk ke dalam persekutuan dengan Allah, itu yang menjadi hal yang penting. Jadi ketika kita masuk dalam hadiratnya Allah, kita masuk dalam keluarganya Allah, sebagaimanapun apa yang kita mungkin lalui, dosa dan sebagainya, kita akan terus dicari. Ini tertarik dengan
peristiwa perumpamaan domba yang hilang ya, bahwa ternyata sejauh manapun kita pergi, sejauh manapun kita akan meninggalkan, kita akan dicari sampai dapat. Itu suatu hal yang penting. Itu tertarik, saya mengambil dari karyanya Rick Warren ya teman-teman, dalam buku Purpose Life, bahwa ternyata ketika kita masuk dan kita mengaku dengan iman kita bahwa ternyata kita itu masuk dalam persekutuan dengan Allah, keluarganya Allah. Jadi kita semua yang ada dalam ruang live ini tuh kita semuanya keluarga. Jadi bukan lagi seorang pengikut saja. Itu menarik sih. Amin, amin. Ya, itulah yang menunjukkan bahwa ketika kita menjadi anak Allah ada relasi yang intim gitu. Kita menjadi punya hubungan pribadi dengan Bapa. Ya kayak kita di rumah bersama orang tua kita kan. Ketika kita di rumah, kita bisa dengan bebas berbicara dengan orang tua kita. Kita bisa ngobrol, bahkan bertatap muka ibaratnya seperti itu, tanpa ada batasan. Sebaliknya ketika kita di luar rumah, ya tentu ada batasan. Kita nggak bisa ngobrol secara intim dengan orang tua kita. Ya, itulah gambaran di mana ketika kita jauh dari Allah atau bukan menjadi anak Allah, ada dosa yang menutupi, yang memisahkan itu, yang membuat kita nggak bisa berbicara dengan dia. Tetapi sebaliknya ketika Yesus sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita dan mengangkat kita sebagai anak Allah, ada hubungan yang intim, kita bisa dekat. Dan Paulus sendiri menegaskan di dalam Roma 8:15 kalau nggak salah ya. Betul, Roma 8:15 aku bacakan ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, iya Aba, iya Bapa. Nah, ini sebuah fakta bahwa ketika kita menjadi anak Allah, kita jadi dekat. Kita nggak jadi rasa manggil Bapa kita atau Allah kita tuh Allah Yahweh yang kayaknya jauh gitu, tetapi memanggil dengan Bapa yang menunjukkan sebuah kedekatan yang begitu intim. Itu sih yang menariknya juga, sebuah benefit yang luar biasa. Kayaknya nggak tertandingi lah benefit itu ya. Amin, amin. Gimana? Iya. Oke, aku ya. Jadi itu tadi kalau si Ray bilang tidak terkatakan ya benefitnya, atau ya aku nggak mau bilang benefit sih. Tapi itu emang udah jadi apa ya namanya, apa sih ya, sesuatu yang apa berlian gitu loh. Ya sesuatu yang wow, luar biasa gitu. Jadi memang nggak tidak bisa terkatakan apa sih itu namanya gitu ya, ketika kita mendapatkan status kita sebagai anak Allah. Soalnya ini bukan cuman ngomongin tentang berkat materi atau jasmani atau secara feeling aja gitu ya, tetapi aku yakin banget nih ya bahwa ketika kita menjadi anak Allah, kita juga punya tugas tertentu gitu. Jadi bukan hanya status, tapi kita juga dilibatkan dalam menjalankan tugas. Jadi kalau kayak di rumah kita tuh punya tugas kita sebagai anak, kamu tugasnya tuh gini loh. Kamu tugasnya itu tiap hari membersihkan rumah, atau tugasmu tuh belajar ya, jadi anak yang baik gitu ya. Sama ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita juga bukan sebagai orang yang santai-santai aja, tetapi bersyukur karena Tuhan juga libatkan dalam pekerjaannya gitu. Dan menurut teman-teman nih, apa sih job desk kita? Kan jadi anak Allah nggak ada job desknya nyapu di surga gitu, nggak kali ya. Ya, job desk kita sebagai anak-anak Allah itu apa? Dan paling penting sih gimana supaya kita biar hidup beneran jadi anak Allah ya. Teman-teman boleh dong sharing yang di rumah juga ya. Ini kayaknya sepi-sepi aja nih, ada di rumah nih ya, sedang merenung, aku anak Allah bukan ya? Saya yakin semua udah anak Allah nih. Kak Dimar? Oke. Menarik ya teman-teman, bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, pasti banyak sekali ya berkat yang kita terima. Ya, beberapa tadi sudah spoiler ya di awal bahwa ternyata banyak sekali berkat yang kita terima. Dan pastinya berkat itu tuh segudang-gudang. Kok segudang-gudang sih? Berkelimpahan yang kita terima ketika kita menjadi anak-anak Allah. Tapi suatu pertanyaan yang paling penting itu yang menarik buat saya, secara khusus buat teman-teman juga, seperti ini. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, kira-kira berkat apa saja yang kita terima menjadi anak-anak Allah, itu yang menjadi hal yang menarik. Lalu berkat yang dimaksud ini berkat yang seperti apa? Wah, itu sangat menarik buat saya secara khusus.
Ya, menarik berkat tadi sudah kita sampaikan. Yang terutama adalah bukan berkat jasmani. Kalau kita justru menganggap berkat itu berkat jasmani, kayaknya lebih baik ikut dukun aja gitu. Karena dukun kayaknya lebih banyak janji-janji jasmaniahnya deh. Tapi kalau ketika kita mengikut Tuhan, berkat-berkat rohani jelas yang seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Bahkan yang paling spesial bagiku adalah warisan kekal, yaitu kepastian keselamatan yang daripada Tuhan gitu kan. Nah, Roma 8 ayat 23 juga menyampaikan bahwa pengharapan kita menantikan tuh pengangkatan kita sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita ya. Artinya kepastian keselamatan yang diberikan oleh Allah ketika menjadi Bapa kita, itulah yang akan diberikannya. Itu sih. Ya, kalau saya tergelitik dengan perkataan Kak siapa? Kak Evi ya, apa job desk kita gitu. Bagaimana Tuhan secara real gitu ya, secara beneran gitu. Ini by the way banyak muridku yang nonton juga ternyata. Weh, keren. Ayo, murid-muridnya bisa saling mengomentari Iya. dirinya. Nggak komen, nggak dikasih nilai loh. Ya, Iya, biar nanti ketika ketemu langsung. Mereka libur ini masihan soalnya. oke. Gitu. Ya, jadi keinget job desk gitu ya, apa yang perlu dilakukan. Menurutku munafik kalau kita tuh melakukan ABFG, tapi kalau sekali lagi relasi kita dengan Tuhan itu masih zong gitu ya. Sama seperti kita kalau orang tua ya, ada mungkin dari kita ini terbawa pola didik asuh orang tua kita ya, mencerminkan orang tua kita. Pernah nggak sih kayak ketemu orang, ini orang nih jahat banget nih ya, apa orang tuanya juga ngajarin kayak gitu ya. Jadi kayak sepenting itu memang relasi anak dengan orang tua. Menurutku sekali lagi kalau relasi kita dengan bapaknya masih nggak jelas gitu ya, akan susah sekali menurutku untuk mencerminkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau bagi teman-teman yang mungkin kayak aku ini anak Tuhan loh, tapi kayak mencoba untuk mencerminkan kasih Tuhan ini kok susah sekali ya, godaannya terlalu tinggi. Menurutku perbanyak atau perkuat relasi dengan Tuhan gitu ya. Nanti akan otomatis itu terpancar gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Ya, aku nambahin sedikit ya. Sepakat bahwa tugas kita atau gimana kita benar-benar hidup sebagai anak Allah ya, ya berelasi dengan Dia. Tapi di sisi lain juga kita harus memancarkan terang itu, gitu kan. Nah, kita sebagai anak-anak Allah tuh bukan hanya untuk menikmati relasi dengan Dia atau menikmati berkat-berkat tadi yang sudah kita diskusikan, tapi juga menjadi saluran berkat itu sendiri bagi orang lain, karena orang lain kan belum tentu juga merasakan hal yang sama, dalam artian mereka menyadari bahwa mereka anak Allah tuh belum tentu sadar gitu kan. Oleh sebab itu itulah tugas kita memancarkan terangnya. Terlebih Matius 5 ayat 16 kan mengatakan adalah terangmu bercahaya di depan orang, dan tujuannya supaya melalui perbuatan yang baik itu, perbuatan baik, mereka tuh melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa kita. Artinya mereka menyadari bahwa oh ini loh Bapaknya orang-orang Kristen, dan akhirnya menjadi anak-anak Allah, anak-anak Allah juga gitu. Itu sih. Oke, ya thank you ya Kak. Saya mau menanggapi bahwa ternyata berhubungan dengan relasi atau mungkin job desk yang hal kecil yang bisa kita lakukan praktis sebagai anak-anak muda, khususnya buat yang nonton di rumah. Saya menyatakan disiplin rohani. Kita menjadi anak-anak Allah kalau kita tidak memiliki disiplin rohani, itu menjadi suatu nilai nol. Teman-teman tidak bisa melakukan banyak pekerjaan apapun kalau teman-teman tidak membiasakan habit atau namanya kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu akan terus memancarkan demi hari bangun pagi yang dicari Alkitab. Kalau memang Alkitab nggak punya ya download Alkitab di handphone, kan pasti teman-teman semuanya punya Alkitab di handphone. Oh ya. Saat teduh. Berdoa, karena itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif yang bisa menolong kita. Job desk yang paling sederhana. Karena kalau hal-hal kecil kita tidak bisa lakukan ya nothing.
kita mau berharap apa buat ke depan, karena Tuhan itu pasti menyediakan wadah itu sesuai dengan takaran-takaran itu sendiri. Itu yang menjadi menarik sih buat saya. Iya, aku ya sepakat sih dengan Kak Dimar ya. Jadi kita perlu disiplin rohani. Nah, kenapa kita melakukan disiplin rohani? Bukan karena kita tertarik kepada berkat-berkatnya ya, tetapi kita melakukan disiplin rohani itu karena rasa kerinduan untuk bisa memuliakan Dia. Kenapa seseorang melakukan disiplin rohani? Supaya hidupnya itu berkenan kepada Tuhan dan bisa punya hubungan atau relasi yang intim dengan Tuhan tanpa ada ada intimidasi ya secara rohani yang kita alami ya. Sama halnya kalau kita kan punya orang tua semua ini ya. Dan ketika kita menjadi anak-anaknya seiring semakin lama perasaan kasih kita kepada orang tua itu juga semakin dalam. Setiap hari yang kita pikirin juga adalah, bahkan sampai saya sudah menikah sudah menikah lebih dari 20 tahun pun selalu dalam pikiran saya, bagaimana saya bisa menyenangkan orang tua saya? Bagaimana saya bisa menyenangkan mama saya, apalagi sudah tinggal sendiri, nggak ada apa-apa lagi ya. Apalagi kita, anak-anak Allah yang sudah begitu mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan gitu ya. Kasihnya tuh lebih besar daripada kasih orang tua kita. Nggak mungkin lah hati kita tuh nggak dipenuhi kerinduan dan keinginan untuk bisa selalu menyenangkan Dia. Mencari tahu setiap hari apa yang memuliakan Dia. Tapi kok ya wangel gitu ya, susah gitu ya. Setiap hari punya pikiran, punya pandangan, punya tujuan hidup untuk begitu bangun pagi, hari ini aku ingin menyenangkan Tuhan gitu. Ya mungkin itulah yang harus terus kita pastikan ada di dalam kehidupan kita ya, sampai dalam setiap hembusan nafas kita sebagai anak Allah ya. Setiap hari itu, dalam setiap hembusan nafasku juga aku mau hanya memuliakan Tuhan gitu sih. Itu. Kalau nggak punya hubungan yang intim susah. Ya. Kak Dimar dulu tadi, silakan. Iya. Oke, thank you ya Bu Evi. Saya tertarik sebuah tokoh yang menarik teman-teman, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Dalam kemanusiaannya, Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa ternyata walaupun tidak secara eksplisit ya, bahwa kamu harus, tetapi bagaimana kebiasaannya bangun pagi benar, menyempatkan untuk berdoa kepada Allah Bapa. Jadi kemanusiaannya Yesus itu menjadi contoh teladan yang nyata bagi kita tuh untuk ternyata Yesus pun dalam kemanusiaannya tuh menunjukkan bahwa disiplin rohani itu penting. Jadi tidak hanya omong kosong saja. Jadi ibarat kata seperti ini, makanan rohani. Kalau rohani kita tidak kita tanam atau kita tidak siram ya, kita tidak bisa berharap tanaman itu akan bertumbuh. Itu menjadi hal yang penting buat saya. Itu menarik. Yes. Nah, nyambung dengan hal itu, padahal tugas kita juga sebagai anak-anak Allah, kalau kita real anaknya Tuhan gitu, hidup kita kan harus berbuah gitu kan. Ya, buahnya dari roh tentunya. Tapi menarik analogi yang disampaikan Kak Dimar tadi, harus diserami dengan firman Tuhan, dengan pujian, penyembahan dan segala macamnya, sehingga pada akhirnya berbuah dan buahnya pun banyak. Yohanes 15 ayat 5 itu ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, kurang lebih seperti itu kan. Jadi memang harusnya hidup kita tuh menghasilkan banyak buah. Buahnya bukan hanya kita yang merasakan, tapi orang lain yang merasakan. Kalau pohon kan nggak mungkin makan buahnya sendiri kan ya, tapi pasti orang lain atau orang di luar pohon itulah yang merasakannya. Itu sih. Gimana menurut kalian? Novita, bersuara sedikit nih. Nggak, aku sudah menyiapkan kalimat closing aja sih. Oh gitu. Belum, jangan dulu. Nah, maksudnya kesimpulan sih Kak, kesimpulan. Udah mau closing udah, terburu-buru. Kesimpulannya sangat bangga menjadi anak Tuhan nih sih. Nah, berbicara tentang kebanggaan nih, kalian menunjukkan kebanggaan sebagai anak-anak Tuhan tuh biasanya melakukan hal apa gitu? Untuk dilihat banyak orang, dilihat bukan berarti untuk show off ya, maksudnya bukan untuk pamer aku anak Allah gitu, enggak. Tapi biasanya kalian menunjukkan dengan melakukan apa gitu? Oh, bahwa aku bangga nih aku jadi anak Allah. Gimana menurut kalian masing-masing? Caranya masing-masing. Silakan. Oke, saya tertarik di
Efesus 2 ya, Efesus 2 ayat 1 sampai 10, bahwa rasa kebanggaan saya ketika saya menjadi anak-anak Allah yang bisa saya lakukan yaitu melakukan hal-hal yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik, melayani, lalu menyatakan kasih kepada semua orang. Tapi satu hal yang paling penting ya teman-teman, ini disclaimer bahwa ternyata kita yang menjadi anak-anak Allah itu kita mendapatkan tugas yang mulia, tugas yang agung untuk kita bisa membagikan amanat agung itu. Jadi kebanggaan saya ketika saya menjadi anak-anak Allah ya menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu baik. Itu yang menarik sih buat saya. Oke, ini dari Rebecca, Kak Jenny gitu ya. Kebanggaan dia menjadi anak Allah, mendapat hadiah terbesar dari Tuhan. Ayo, jadi anak Allah itu hadiah terbesar itu Kak Jenny ya. Jadi puji Tuhan ya, bisa mendapat. Kalau aku sendiri bangga menjadi anak Allah, nggak pernah kepikir juga sih. Maksudnya saya bilang aku bangga jadi anak Allah terus ngelakuin apa? Tidak dengan intensional bangga sih. Menjalani aja statusku sebagai seorang anak Allah. Cuman ya kayaknya perlu juga itu ya, dengan kita bilang kita. Karena kalau saya bangga menjadi anak orang tua saya kan biasanya saya akan menunjukkan prestasi gitu ya. Pulang sekolah bawa nilai, wah nilaiku bagus loh gitu. Ya, atau bangga bilang ke orang-orang, aku anaknya ini loh, anaknya itu loh, mamaku ini loh gitu ya. Ya, tapi ya mungkin sama seperti dengan Kak ini ya, walaupun tidak dengan mengatakan bangga, cuman saya senang bercerita kepada banyak orang, dan di endingnya saya pasti akan mengatakan semua cerita yang saya dapatkan ini ya karena Tuhan yang kasih saya cerita ini, dan karena Tuhan yang mengukir setiap cerita itu di dalam kehidupan saya gitu ya. Mau yang suka, mau yang duka. Terus yang berikutnya lagi kebanggaan saya biasanya lewat pujian sih ya. Jadi dimanapun saya berada gitu ya, sebisa mungkin atau secara nggak sadar juga ya, sering memuji Tuhan, bernyanyi gitu ya. Dan ya bersyukur sih, banyak kadang-kadang orang jadi oh kamu orang Kristen toh, karena kadang-kadang saya bersenandung gitu ya. Itu. Ya, dan biasanya suara orang-orang Kristen bagus-bagus atau tidak ya nggak fals gitu ya. Biasanya. Tapi itu masih banyak yang fals juga benar-benar. Tapi memang hal yang mendasar kayaknya kita sebagai anak Allah ketika mewujudkan kebanggaan kita sebagai anak Allah ya memang bercerita sih. Kayak kita anak-anak dulu kan kalau kita punya bapak polisi, bapak tentara atau bapak punya kekayaan yang banyak itu biasanya kan kita cerita bapakku punya duit 5M gitu sampai adu mekanik gede-gedean duit gitu. Ya tapi itulah anak-anak kan sukanya bercerita. Ya demikian kita gitu. Kita ceritakanlah berkat yang kita dapatkan khususnya keselamatan itu termasuk dalam pujian itu. Dan Bu Evi selalu memujikan sesuatu ketika melakukan sesuatu. Tadi pas persiapan live ini aja juga nyanyi gitu ya, menunjukkan kebanggaannya kepada Allah yang luar biasa. Mantap. Oke teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 8, artinya kita berpisah. Dan waktunya kita berpisah gitu, dan juga suasana di sini mulai agak nggak kondusif. Pesawat terbang berlalu lalang jadi cukup mengganggu audionya. Oke, ya kita akhiri diskusi kita malam hari ini teman-teman. Tapi sebelum kita akhiri, boleh dari kalian masing-masing berikan closing statement ya. Dari Novita dulu, terus ke Dimar, terus ke aku, Bu Evi terakhir. Silakan. Oke, jadi menurutku menjadi Tuhan itu satu keseimbangan ya, di mana tidak hanya sebagai anak yang dimanja dalam artian berkatok gitu ya, tapi dia juga orang tua atau bapak kita ini juga mendisiplin kita gitu, dalam artian seimbang gitu loh antara kasihnya dan disiplinnya itu seimbang juga, bukan tipikal bapak yang menghukum terus anaknya sehingga kita hidup dalam ketakutan, enggak, tetapi kita hidup dalam bimbingan dan kasih Tuhan gitu, seimbang gitu. Jadi jangan pernah malu mengakui bahwa kita anak Tuhan, enggak ya, karena kita sudah diberikan roh yang juga akan membawa kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Jadi banggalah menjadi anak Tuhan. Itu dari aku, Kak. Silakan Kak Dimar. Oke, ya kalau saya sih simpel aja ya, menjadi anak Allah itu sangat baik
dan sangat mulia agar kita bisa menyatakan kasih-Nya Tuhan. Itu yang menjadi suatu hal yang menarik bahwa saya ulangi lagi, menjadi anak Allah merupakan kesempatan untuk kita bisa menyatakan kasih Allah, ya itu. Mantap. Yang menjadi penting. Thank Ya, you. oke. Ya, dariku ya teman-teman. Anak Allah itu suatu kebanggaan, jadi mari kita tunjukkan melalui tindakan, perilaku, tutur kata, pikiran, perasaan, semuanya di dalam diri kita. Sehingga orang lain ketika melihat kita memuliakan Allah, kita sebagai Bapa kita, gitu ya. Bukan memuji kita, tetapi memuliakan Allah. Kiranya kita menjadi anak Allah yang benar-benar baik dan terus membanggakan Bapa kita di surga. Amin. Silakan Bu Evi. Ya, dari aku ya. Teman-teman, guys, jangan cuman bawa nama Bapa, jangan cuman ngaku-ngaku anak Allah ya. Kalau kamu benar-benar anak Allah, kamu pasti akan menunjukkan karakter Kristus di dalam hidupmu. Dan dunia itu nggak butuh anak-anak Allah yang viral, yang terkenal karena kelakuannya atau karena karya-karyanya semata. Tetapi dunia membutuhkan anak-anak Allah yang setia, ya, yang taat kepada Bapa dan bertumbuh ya dalam asuhan ya. Dan dalam pengajaran dari Allah Bapa gitu ya. Dan buktikan kamu anak Allah bukan hanya di mulut, tetapi dalam hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus di Roma 8 ayat 14. Semangat! Amin. Semangat! Thank you anak-anak Allah yang menemani aku ngobrol malam hari ini. Thank you Bevi, thank you Novita, thank you Dimar. Kita jumpa lagi minggu depan ya teman-teman semuanya di live Instagram Sabda Youth dengan topik yang menarik yaitu Kids Matter to Jesus. Apa itu? Silahkan disimak dan silahkan follow Sabda Resources supaya nggak ketinggalan informasinya, dan juga jangan lupa join minggu depan di hari yang sama di jam yang sama. Kita tutup diskusi kita dalam doa. Dimar boleh menolong kita dalam doa? Oke, ya, mari kita berdoa teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini kami telah berdiskusi ya Tuhan mengenai sebuah hal yang penting yang menjadi refleksi bagi kehidupan kami ya Tuhan, bahwa ternyata menjadi bagian dari anak-anak Allah merupakan hal yang spesial dan menjadi suatu hal yang penting bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan agar kami terus menjadi alat-Mu untuk menyatakan kasih-Mu di sekitar kami ya Tuhan. Ajarilah kami untuk semakin hari semakin mengenal-Mu dengan kesungguhan hati melalui disiplin rohani kami ya Tuhan, melalui perilaku dan tindakan kami yang Engkau. Ajari kami terus ya Tuhan mengikut Engkau sampai akhir kehidupan kami ya Tuhan. Kami ucap syukur dan Tuhan terus memberkati setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam semuanya. Kiranya Tuhan menyertai setiap apa menjadi kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Teman-teman dan teman-teman di rumah juga thank you banyak sudah join dan meramaikan di kolom komentar. Sorry kalau ada yang terlewat dibacakan. Sampai jumpa minggu depan. Salam for God. Bye-bye. God bless. Bye. Thank you.